Setelah 2 hari, Dingji baru sadar dari pingsannya. Dia berada di papiliun milik Ropeng dengan dijaga oleh pengawalnya bernama Xiaoying. Dingji masih terluka parah hingga tak punya tenaga untuk memegang pedang. Xiaoying menyarankan agar Dingji tinggal di papiliun untuk sementara demi keselamatan. Dan semuanya sudah dipersiapkan oleh Ropeng. Tak lama Ropeng muncul. 一定很恨我吧？你就再也没有退路了。结局还是那个结局，你也没有机会赢。就算我不拦你，特别是你的理由，我与其他皇子不同，父皇年迈，皇子内斗站出来，稳定局势。婚姻本就是双方势力的一场消失的琅琊王，我与你有愧，是我们的利益毁掉了你们的心。云界将军一事，我答应你，沉冤昭雪。再见了。 Pasukan utusan Raja Jingyu ditugaskan untuk menghabisi Dingji. Mereka dihadang oleh pasukan Ropeng. Namun sebelum terjadi pertempuran, tiba-tiba Ropeng muncul. Dia murka dan tak peduli siapapun yang mengutusnya akan dihadapi. Karena nyawa Dingji batas kesabarannya. Siapapun yang berani menyentuhnya akan diratakan beserta penguasanya. 我不惧世人如何看我，你们回去告诉他，我不同意他死。叶鼎之的生死是我的底线。滚！ Di tempat lain yang jauh dari Tianqi, terlihat Yayu sudah tiba di markas Tianwi setelah menempuh perjalanan yang panjang. Lalu dia menemui penasihat Wuxi yang terlihat sudah mulai membencinya. Bahkan penjelasan dari Yayu pun tak ingin mendengarnya. Dan tiba-tiba... 无相，这些天里能够想明白这一点，管你的身份是什么？ Tak disangka Yayu dikurung oleh Wuxi. Tak lama Sikuan muncul, hanya dia yang masih setia kepada Yayu. Sikuan akan memikirkan cara untuk membebaskannya. Begitu juga dengan Dongjun dan Sanpeng yang dirantai oleh ayahnya sebagai hukuman atas tindakannya. Namun sang kakek murka ketika mengetahui cucu kesayangannya dirantai. Dongjun呢？就在马车内，但是立马把天龙锁解开。是。东君，这一次是你父亲下了狠心。 要把你关起来，直到他回来。全听爷爷和父亲处置。爷爷我担着，我要他好看。谁敢动我的家人？多谢爷爷。爷爷。 Dongjun memilih untuk menyendiri di tempat peninggalan gurunya dulu sambil memulihkan tenaga dan sebagai hukuman kurungan dari ayahnya. Dan Sanpeng yang telah pulih akan meninggalkan kota Qiandong. Dia berhenti sejenak di pinggir danau untuk mempelajari kitab tombak yang diberikan oleh Chunsui. Dingji yang dirasa sudah cukup pulih memutuskan untuk meninggalkan papiliun. Dia masih menyimpan dendam yang mendalam. Akan kembali setelah menjadi pendekar tak tertandingi. Namun secara diam-diam, Ropeng menugaskan seorang master tua bernama Wang Yu untuk menjaga Dingji dari kejauhan demi keselamatannya. Dan benar saja, para pendekar sekte Tianwi mengurungkan niatnya membawa Dingji setelah melihat sang master di belakangnya. Sementara di istana Jianxi terlihat Loyu ibunya Dongjun murka, menunggu suaminya pulang yang telah menghajar putranya. 我回来了。 有话好好说啊！儿子了吗？让你把儿子带回来关进。夫人饶命！夫人饶命啊！现在就去把他给我放出来！ Wang Yu yang masih berjalan melihat Dingji sedang duduk istirahat. Dia menyapa dan berpura-pura tak kenal. Namun dengan mengejutkan, ternyata Dingji sudah mengetahuinya bahwa Wang Yu diutus Ropeng untuk menjaganya. Dingji menegaskan untuk tidak mengikutinya lagi. 自己的路，我一个人走。 我还会困。 Dengan kesaktiannya, sang master mampu mengalahkan Dingji tanpa menyentuh. Dia menegaskan akan tetap melindungi Dingji apapun yang terjadi, dan akan melatihnya untuk mengendalikan ilmu pedang hitam agar tak terkena serangan balik. Bahkan akan meningkat hingga mencapai level tertinggi dengan jarak waktu selama 2 tahun. Dan untuk sementara, mereka akan tinggal di kota Gusu. 还是与老朽同行吧，便不怕魔宫反噬。此行没有目的。姑苏城外有座山，姑苏城
是座好城，更适合我们这样的隐士修。不如就随老朽，最多2年，会打搅你。我的魔仙剑便不会再反噬。才能更进一个境界，不但不会反噬。好，师傅。 Lucio datang menemui Yayu. Dia marah besar karena dianggap sang kakak sudah menjadi pengkhianat sekte. Yayu mencoba menjelaskan bahwa tujuannya hanya untuk menghindari peperangan. Namun Lucio tetap marah tak terima. 天龙，你好无情！战争背叛了我们，那需要无数无辜的生命去填补。不要把自己说的那么伟大。你的百里东君，怕是已经死了，现在下落不明。 Sang ayah secara diam-diam mengintip keadaan Dongjun dari celah pintu. Terlihat Dongjun kesepian dan bingung apa yang akan dilakukannya. Akhirnya Cheng Peng berbicara dan memberikan wejangan bahwa tindakan Dongjun membantu temannya tak salah. Kesalahannya hanya satu, yaitu kemampuan Dongjun yang akan mencelakakan diri sendiri. Diperhitungkan seberapa kuat musuh yang akan dihadapinya. Lalu Cheng Peng menceritakan masa lalunya yang ternyata dia juga merebut pengantin, di mana ibunya Dongjun dulu sudah dijodohkan dengan orang lain dan berhasil direbut sendirian. Karena Cheng Peng mampu dan sudah memperhitungkan kekuatan musuhnya. Dan akhirnya Dongjun pun mengerti. 这是你自不量力，自己还做不到的事情。你随时可以离开这里，若想提前出去，能让我看到你真正的能力。老爹，多谢你。 Yayu menjadi gelisah setelah adiknya mengatakan kemungkinan Dongjun sudah tewas. Namun dia menjadi lega setelah Si Quan mengatakan yang sebenarnya bahwa Dongjun baik-baik saja yang sudah berada di istana Jianxi. Lalu Yayu mengirim pesan kepada Si Quan untuk membebaskannya. 你要拦我，让小姐禁足3年。吴相使有令。相使。齐轩，小姐，请您回屋。走。 所有的罪责由我承担，把我抓给吴相使，放了小姐。滚！这也是我的小姐，而你是我最好。小姐，快走吧。江湖之大，不去了。齐轩，走吧。 Yuji menghadap Wuxi untuk menyerahkan diri bahwa dirinya telah membuat kesalahan besar dengan membiarkan Yayu dan Si Quan pergi. Wuxi tak menghukumnya, namun Yuji ditugaskan untuk pergi ke markas sekte Tianwei yang berada di Nanju untuk membereskan masalah yang terjadi di sana. 你去解决一下吧，我们那边的据点出了点小问题。男爵传来消息，子羽姬，领命。 Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya mereka tiba di kota Gusu, tepatnya di kuil Yahan. Mereka akan tinggal di sana selama 2 tahun. Dan singkat cerita, 3 bulan kemudian, Ding Ji membangun sebuah pondok kecil untuk tempat tinggalnya. Dia mencoba melatih diri, namun masih tak bisa mengendalikan serangan balik dari ilmunya. "放弃这魔仙剑，叶少侠心魔难除。这次又多谢您了。 Di kediaman Raja Jingyu, terlihat seorang tabib istana mendatangi Wen Yun untuk memeriksa kesehatannya karena belakangan ini sering sakit-sakitan. Setelah diperiksa, ternyata Wen Yun sedang hamil. Namun bukannya senang, dia malah sedih dan marah. 是喜脉，喜脉，恭喜王妃。你的王妃武艺太高，我们也进不去。谁是你的嫂嫂？嫂嫂，小心！难道躲不过我这一掌？你如何不躲了？嫂嫂会更开心一点。你可以走了。若风实在不敢怠慢。 Yuji yang ditugaskan oleh Wuxi akhirnya tiba di kota Nanju. Dan benar saja, markas sekte Tianwei yang berada di Nanju sedang bermasalah. Terlihat para pendekar sudah mengambil alih kekuasaannya.
现天外天的养育恩情，经了这一遭，也算是还清了。 Dongjun yang sudah berbulan-bulan tak keluar dari tempat gurunya akhirnya didatangi oleh Yayu. Mereka pun bersatu kembali dan Yayu mengajarkan Dongjun bermain musik. Yang ternyata alat musik peninggalan gurunya adalah sebuah pusaka langka yang hanya ada 4 di dunia. Sementara Dingji yang sedang berlatih didatangi oleh Lucio. Dia mengabarkan bahwa Wenyun kini sedang mengandung keturunan Raja Jingyu dengan tujuan untuk memanasi Dingji. Yang sontak saja membuat amarahnya tak terkendali. 知道叶公子有没有兴趣听听得一见北离皇城中的趣事？ 兴趣的很呢，心心念念的那位影宗怀孕了。 Dengan tepat waktu, Wang Yu muncul ketika kesadaran Dingji tak terkendali dan terlihat Lucio terkapar terluka parah. Wang Yu peringatkan Lucio untuk tidak lagi memprovokasi Dingji. Lucio yang masih terluka untuk sementara tinggal di kuil Yahan. Dengan terpaksa Dingji pun merawatnya. 不要吧。 Dan singkat cerita, 1 tahun kemudian terlahirlah putra ke-6 Raja Jingyu dari selir utamanya bernama Suyang. Anak tersebut diberi nama Xiao Chu. Dan 2 bulan kemudian lahir putra ke-7 Raja Jingyu dari Wenyun yang diberi nama Xiao Yu. Sementara di istana Baili, Kasim menghasut Raja King untuk menghabisi seluruh keluarga Jensi karena mereka akan menghalangi Raja King untuk naik tahta. Setelah Raja King pergi, Kasim memanggil 2 pendekar sakti Wutian dan Wupa dari sekte Tianwei untuk merencanakan misinya menghabisi keluarga Jensi. 我们曾有杀百里洛尘的，杀百里洛尘是，不过请大剑放心，在天启城杀的。 不再有镇西侯府。 Wutian dan Wupa mengirim pesan kepada Wuxi saatnya untuk bertindak lebih lanjut. Dia menugaskan Peijan untuk membawa Wenyun dikirim kepada Dingji dengan tujuan untuk memfitnahnya bahwa Dingji yang melakukannya. 用我的暗号联系无法无天，那你便去一趟天启吧。你把伊文君与他那个心心念念的人相见从天启城带出来。 Peijan yang sudah tiba di kota Tianqi, dia bertemu dengan 2 pendekar untuk merencanakan misinya. Dan tak lama Kasim pun turun tangan bertemu dengan Peijan. Kasim mengajak kerjasama dengan sekte Tianwei. Dia memberikan info bahwa ada 4 pendekar pelayan setia Sengmo. Jika mengatasnamakan Dingji, maka 4 pendekar tersebut akan membantu melancarkan misinya. Mereka kini sedang berada di Pavilion 100 bunga. 本座能帮你们。天启城里边藏着4个人，本座送给天外天的礼，你去找他们。 必会全力助你。说，你们是叶鼎之，将你的计划告诉他们，将易文君带到叶鼎之的身边。古人是已故见。多谢大剑。 Lucio yang sudah berada di kediamannya marah tak setuju jika sekte Tianwei bekerja sama dengan kerajaan Baili karena tujuan utama mereka akan meratakan Baili. Namun semua ini adalah politik Wuxi yang harus dipatuhi oleh Lucio. Wuxi tak bekerja sama dengan kerajaan Baili, melainkan kerjasama dengan pengkhianat kerajaan yaitu Kasim. Sementara Kasim dan 2 pendekar bertemu kembali dan menginfokan bahwa Peijan sudah bertemu dengan 4 pendekar, siap membantu melancarkan misinya membawa Wenyun. Dan Kasim menginfokan bahwa hari ini Luo sedang berada di kediaman Wenyun. Dengan kelicikannya, Kasim akan memanfaatkan Luo. 刚刚收到飞斩那边传来的消息，参加了计划。今日也会在景域王军副都统洛清扬，我们又多了一个麻烦。 反而是一件。 Malam harinya, Luo yang masih berada di kediaman Wenyun tiba-tiba didatangi 4 pendekar yang mengaku dari istana mengirim makanan. Namun Luo curiga mereka bukan dari istana. Mereka pun menjelaskan mendapatkan tugas dari Dingji untuk membawa Wenyun. Yang sontak saja membuat Wenyun terkejut dan Luo sudah pasti mendukungnya. Berita pun dengan cepat sampai ke ketua sekte ayahnya Wenyun. Dia murka namun akan berhadapan dengan 2 pendekar sakti. 也想挡住我们2个？回来！师父亲，我再也不会回去了。好久不见呐！原来你们还没死。
Keesokan harinya, Raja Jingyu murka namun diredam oleh Roupeng. Roupeng meyakini bahwa Dingji tak mungkin mampu melakukannya. Pasti ada kekuatan besar yang membantunya. Tak lama ketua sekte muncul dan membenarkan dugaan Roupeng bahwa semalam dia akan berhasil membawa kembali Wen Yun namun dihadang oleh 2 pendekar sakti yang tak mungkin mampu dikalahkan oleh ketua seorang diri. Roupeng akan menugaskan Lei untuk mengatasi masalah ini. 但是突然出现2个人，有机会截住文君。昨日我追至城门，然绝非等闲之辈。没错，是谁？他们频繁出兵骚扰我国边境，非但是一国之主，武功极高。拦着我的就是他们，一个是矮胖，一个高瘦。就让他跑一趟了，去找雷梦莎。这件事情。 4 pendekar berhasil membawa Wen Yun keluar dari Tianqi. 2 pendekar sakti dan Peijan pun masih mengawalnya. Tak lama muncul 1 orang lagi utusan Wuxi bernama Fei Li. Dia akan mengambil alih urusan selanjutnya dan menyuruh 2 pendekar untuk kembali ke Tianqi menunggu komando selanjutnya. 以谋大计，是尽早回到天启。那好啊，你可不要辜负我们。 Dan akhirnya Wen Yun tiba di kewilayahan. 4 pendekar memberi hormat kepada Dingji dan melaporkan bahwa Wen Yun sudah berhasil dibawa dari kediaman Raja Jingyu, yang sontak saja membuat Dingji terkejut. Setelah melakukan tugasnya, 4 pendekar menemui Pei Li. Namun dengan mengejutkan, Pei Li akan menghabisi mereka untuk menghilangkan saksi dan bukti. Dingji yang kini senang dengan adanya Wen Yun tiba-tiba didatangi kuda milik salah satu 4 pendekar. Dan ada sebuah surat yang berisi bahwa mereka berempat akan pergi jauh dan berpencar demi keamanan. 一切平定，再来寻借少主。追兵，不4人将继续南行，也已分道扬镳，各引追兵而去。少主匆匆一见，如今不得不提酒重逢之时。 Kasih menugaskan pelayannya untuk memberitahu Raja King bahwa kini saatnya untuk melapor kepada Kaisar. Tak lama Raja King pun menemui Kaisar. Dia mengatakan bahwa kelompok pendekar yang membantu Dingji merebut Wen Yun adalah keluarga Genshi. Dia memfitnah keluarga Genshi dengan alasan karena Dongjun pernah menolong Dingji setahun yang lalu. Kaisar pun memberikan kuasa kepada Raja King untuk membereskan masalah ini. 但说无妨。这叶鼎之哪有能耐，能将一文细细算来，满朝文武其中。 必定有人相助。叶鼎之的只有镇西侯一个。这事儿你来办吧，谢儿。必不负父皇所托，儿臣遵旨。 Keesokan harinya, Kasih mengumumkan bahwa Lu Chen ketua Genshi dinyatakan telah memberontak kerajaan. 7 menteri diperintahkan untuk menyelidikinya. Sementara Roupeng yang sedang berada di kediaman Raja Jingyu didatangi oleh utusan Kaisar. Mereka membawa dekret rahasia untuk Roupeng yang berisi dia ditugaskan untuk membawa Lu Chen ke istana dengan 600 pasukan yang sudah dipersiapkan. 那就接旨吧，殿下，这是密旨。这封圣旨可有些烫手。那奴才就先告辞。 上面写的什么？今日启程，已经有600精武卫将镇西侯百里落城。 Yayu yang masih bersama Dongjun mendapatkan pesan dari pelayannya bahwa Lu Chen akan dibawa ke istana untuk menghadap Kaisar dengan tuduhan pemberontakan. Yang setak saja membuat Dongjun terkejut. Dia bersama Yayu bergegas mendatangi kakeknya. Namun sang ayah marah menyuruh Dongjun untuk kembali. Dongjun menolak dan menantang ayahnya. Sesuai dengan perjanjian, jika ingin keluar maka harus mampu mengalahkan ayahnya. Mereka pun akan bertarung dengan disaksikan oleh sang kakek. Akhirnya Dongjun menang, kini diizinkan untuk keluar dari kurungan. Dan tak disangka, sang kakek menerima Yayu menjadi bagian dari keluarganya, meski Yayu keturunan musuh kerajaan. 小女子名叫月影，岳风城，是你何人呢？我是北阙遗贼，乃是家父。这是东君喜欢的人，这是一家人。爷爷，我带瑶儿四处逛逛。嗯，走吧。长大了。 Saat Dingji mendatangi pasar, tak sengaja mendengar pembicaraan seseorang bahwa keluarga Genshi dituduh menjadi pemberontak kerajaan. Tak lama Dingji pun kembali dan melihat Wang Yu sedang bersama Wen Yun. Dingji bertanya kepada Wang Yu kebenaran tentang pemberontakan Genshi. Wang Yu yang selalu tahu kejadian istana menjelaskan bahwa intinya keluarga Genshi dipitnah oleh kekuatan Raja King. Dingji memutuskan akan pergi ke Tianqi membantu keluarga Genshi. 你千万别冲动，天启城
都是想杀你的人。放心。好，帮我向师兄带个平安。 Prajurit utusan kerajaan mendatangi istana Jianxi memberikan dekrit kepada Lu Chen. Namun dengan mengejutkan, Lu Chen tak mau berlutut. Dia menghampirinya hingga petugas tersebut gemetar hebat. Lu Chen menyuruhnya untuk membacakan dekrit tersebut yang berisi bahwa Lu Chen dituduh bersekongkol dengan pemberontak. Lu Chen diperintahkan untuk ikut bersama mereka ke istana untuk diadili. Tak lama, Ro Peng beserta pasukannya pun tiba. 有意思，程峰，绝指，金无畏。 还敢杀我们？进去说吧。侯爷，准备什么时候启程？就明日。多谢侯爷。 Setelah melakukan persiapan, Ningji pun pergi menuju Tianqi, sedangkan Wen Yun menetap di sana dijaga oleh Master Wang Yu. Sementara Raja King terlihat senang karena telah berhasil memfitnah keluarga Jianxi. 很好。 是应该已经接到镇西侯，还有那可恶的百里，要让那镇西侯那老东西有来。Ro Peng yang masih berada di kediaman Jianxi berbincang dengan Dong Jun. Dia berjanji akan melindungi kakeknya dan akan menyelidiki masalah ini lebih dalam. Dan keesokan harinya terlihat ratusan prajurit sudah siap melepas kepergian Lu Chen menuju istana. 恭送侯爷！恭送侯爷！王殿下，我们启程吧。 Dua pendekar dari Sekte Sungai Gelap ditugaskan untuk menghadang perjalanan Lu Chen. Mereka berdua menerima perintah selain menghabisi Lu Chen, ternyata Ro Peng juga harus dihabisi. Dan tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kemunculan pendekar tua bernama Suji yang masih dari Sekte Sungai Gelap untuk bergabung bersama mereka berdua. Tak berselang lama, mereka pun menghadang Ro Peng. Namun dengan mengejutkan, tiba-tiba Tuan Li muncul kembali. 师傅，先看看李先生的风采，咱们俩也许久未见了吧？李先生啊，天下第一的李长生，木鱼。 我们走。 Para pendekar dari Sungai Gelap memutuskan untuk mundur dan pergi setelah melihat Tuan Li. Namun mereka masih mengawasi dari kejauhan. Suji menyuruh untuk mengirimkan pesan kepada dua orang bahwa misinya telah gagal sekaligus berhasil dengan adanya kehadiran Tuan Li. Lu Chen pun melanjutkan lagi perjalanannya. Ternyata semua ini adalah ide Dong Jun untuk menyamar semirip mungkin menjadi Tuan Li dan seorang pendekar wanita yang ditakuti Sekte Sungai Gelap bernama Nuan. Namun aslinya mereka berdua adalah pengawal pribadi Lu Chen yang bernama Suleng dan Pengking. 说了一碗有关师傅的事儿，我有我的安排。 进来吧，见过小公子。就是学什么像什么。我爷爷的贴身护卫之一，善易容之术。我想请你为我做一张面皮。 Dan ternyata Suji menerima perintah dari dua orang penting. Orang pertama yaitu Raja King menugaskan dia untuk menghabisi Lu Chen. Dan orang kedua yaitu Kaisar menugaskannya untuk melindungi Lu Chen. Semua terkejut dan ketakutan mendengar Tuan Li telah kembali termasuk Kasim. Namun Kasim berpikir lain. Dengan kepintarannya dia mencurigai bahwa Tuan Li adalah palsu. Dan akhirnya mereka pun tiba di kota Tianqi. Ro Peng akan memasuki istana terlebih dahulu. Sementara Dong Jun dan yang lainnya menunggu di penginapan dinas. Begitu juga dengan Ding Ji yang sudah berada di sana. Dia menemui seorang petugas bernama Bu Pei yang akan menginterogasi Lu Chen. Ding Ji menegaskan jika membantu Lu Chen maka dia akan meminta minuman termahal dari Dong Jun sebagai imbalannya. Dan pada malam harinya Bu Pei menemui Lu Chen. 见过侯爷，御史胡不飞来我们的地儿审我们。侯爷，这小公子跟侯爷有几分相像啊？请坐，我却要记啊。您说，我记着。要不东军，你来替我说。镇西侯府有杀人刀10万，自百里成风率领破风军，西军断不可轻举妄动。西侯愿与诬告者当庭对质，无论此番生死何悔，西侯所愿。 上达陛下，公子，你这一字千金。走，本侯爷不打算留你了。 Saat perjalanan pulang, Bu Pei dihadang oleh dua pendekar bertopeng. Mereka meminta catatan yang diucapkan Lu Chen. Namun Bu Pei menolaknya meski diancam akan dihabisi. Dan tiba-tiba... 我也算是救了你一命，小叶将军，君子一言，万死不辞。 Ding Ji yang sedang makan di sebuah kedai dihampiri oleh seorang pendekar bernama Senji. Dia bergabung satu meja bersama Ding Ji. Mereka berdua sama-sama terkejut melihat pedang dengan kekuatan sama tingginya. Dan ternyata Ding Ji mengetahui identitasnya bahwa Senji adalah murid pertama Kasim Istana. 叶鼎之、风雪剑、沈敬周，你是剑仙羽生魔的徒弟，好不威风。仙人天上来，是宫中大剑卓清的。此乃天启城外，也只是我萍水相交的朋友。好。 叶兄，我们后会有期。后会有期。这。
Bupeng dan atasannya yang bernama Senjong menghadap Kaisar. Senjong ketakutan dengan hasil penyelidikannya. Dia serba salah jika mengatakan Lu Chen sebagai pemberontak. Ditakutkan pasukan besarnya akan meratakan kerajaan. Dan jika diputuskan tak bersalah, ada kekuatan besar yang menekannya. Namun saat Kaisar bertanya kepada Bupeng dengan lantang mengatakan bahwa Lu Chen tak bersalah dan terbukti Raja Qing yang telah memfitnahnya, dia akan dihukum sesuai dengan aturan istana. Dan ternyata semua ini adalah siasat Kaisar untuk memberikan pelajaran kepada Raja Qing. 没有谋逆，臣以为镇西侯说了，按律法据实以判。你看看人家，何人没有？陛下不宜提及亲王的名字，里罚个2年俸，便也足给了诬告之人惩罚就好。那就去吧。臣遵旨。姑让你刻意接近老二，让老二陷入了两难之境。老二这个人最近不安分的紧，做事太狠也太急，给他点教训罢了。你是不是以为姑打算立亲王为主？